Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa televisi ataupun TV dari Wibawa Mukti Pemda Kabupaten Bekasi yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, untayan syukur pada Allah yang memberikan nikmat pada kita semua, baik nikmat iman, Islam dan sehat wal afiat. Mudah-mudahan masuk kita pada bulan Ramadan ini yang selalu ulama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sudah dikembalikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Baginda Nabi yang dilahirkan di kota suci Mekah, yang beliau hijrah ke Madinah, yang Allah memberikan keberkahan di dalam dirinya, yang kita umatnya mengikuti jejak daripada yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, dalam tema hiasi Ramadan dengan akhlak. Kenapa kita mengikuti akhlak yang menjadi cerminan dalam diri kita? Karena manusia itu yang dilihat bukan agamanya, yang dilihat bukan hartanya, tapi yang dilihat yang pertama kali adalah akhlak seorang muslim. Bagaimana akhlak seorang muslim itu menjadi contoh bagi agama-agama yang lainnya. Nah, di dalam bulan Ramadan inilah kita disuruh untuk bisa menahan haus saja, bukan hanya menahan haus saja, tetapi menahan amarah kita. Bukankah kita mengikuti akhlaknya baginda Nabi? Yang Nabi itu menjadi cerminan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Para pemirsa TV Wibawa Mukti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kita melihat apa sih yang terdapat akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Diceritakan ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sya'yah. Dulu seorang pendeta dari Yahudi. Beliau membaca tentang akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana akan lahir Nabi akhir zaman yang memiliki akhlak yang sangat agung. Yang beliau itu sabar, tabah, hingga diuji oleh Zaid bin Sya'yah, dihina itu baginda Nabi. Di sebelahnya Rasulullah ada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai berdiri itu Sayyidina Umar, lalu di saat berdiri sama Rasulullah supaya duduk. Setelah dihina, ternyata kagum itu yang menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Zaid bin Sya'yah, sehingga beliau bersahadat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak Nabi yang luar biasa. Nah, para pendengar, kalau kita melihat akhlak Rasulullah dari sini, kita mengaca di dalam bulan Ramadan, bisa tidak kita sebagai umat Nabi mengikuti akhlaknya baginda Nabi? Di saat ujian fitnah datang kepada kita, kita tersenyum, kita doa sama Allah. Mudah-mudahan orang yang menyakiti saya, Allah berikan hidayah
semakin kita dihina, Allah angkat kita derajat, karena Allah mencintai hambanya, yang hambanya itu mempasrahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teladan baginda Nabi. Kalau ingin kita bicara dalam puasa, kita lihat bagaimana Nabi, sedekahnya Nabi, akhlaknya Nabi kepada para tetangga. Jangan sampai di saat kita makan makanan enak, tetangga kita kelaparan di samping kita. Ini yang harus kita pikirkan, dan ini yang harus menjadi pengamalan. Bagaimana nanti kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad, yang kita mengatakan saya umatnya Nabi Muhammad, tetapi akhlaknya baginda Nabi tidak dicontoh oleh kita. Nabi mencintai umatnya, kita menghujat umatnya, memfitnah umatnya. Orang Islam kita hujat, di bulan Ramadan kita fitnah, tetangga kita kelaparan kita antepin. Katanya kita umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana nanti di saat kita meninggal, di yaumil qiyamah kita bertemu dengan baginda Nabi? Apa yang kita bicarakan kepada Nabi kita Muhammad atas perlakuan kita di dunia ini? Para pendengar yang saya hormati dan yang saya muliakan, hal ini ternyata diikuti pula oleh cucunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, cicitnya baginda Nabi Muhammad yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Waktu itu beliau itu memiliki seorang budak. Beliau ingin berwudu, minta kepada budaknya untuk dituangkan air dari teko. Dituangin itu air dari teko. Saat dituangkan, mungkin itu budaknya lelah, terlepas itu teko, terkena kepala daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai berdarah. Gemeter itu budak, takut dimarahin. Dilihat tuannya itu berkucuran darah dengan sebab teko yang tersenggol dengan lemasnya dia punya tangan. Beliau hanya mengatakan wal kadhimina ghaiza wal afina 'anil nas. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari sini engkau sudah saya merdekakan. Subhanallah. Dari sini para pendengar kita lihat, kalau kita merasa orang yang beriman, kita harus bisa menahan amarah kita. Wal afina 'anil nas. Kalau kita merasa orang beriman, kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan kita atau orang lain memiliki kesalahan kepada kita. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Yang keberkahan ini tidak lain, haruslah kita contoh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi mengatakan di dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang sanggup menjaga keselamatan muslim yang lainnya. Min lisanihi wa yadihi, dari mulutnya dan tangannya. Mulutnya tidak pernah ngomongin orang, nggak pernah membuka aib orang, tidak pernah menghujat orang. Wayadih, nggak pernah memukul orang, tidak pernah ngatain orang, semua tidak pernah. Apalagi seorang muslim yang memakan hak-hak orang muslim, itu akan dipinta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim itu dia bisa menjaga lisannya, dia bisa menjaga tangannya. Lisannya yang tadinya ngomongin orang, sekarang tidak ngomongin orang, jadi dipakai berzikir kepada Allah. Yang tadi tangannya untuk mengotori tangannya, mungkin dengan bermaksiat. Bulan Ramadan bukannya dipakai untuk membaca Quran, tetapi mainin handphone.
tetapi dia pakai itu tangannya untuk berzikir di tengah malam. Dia pakai itu tangannya untuk bersedekah kepada tetangganya yang sedang kelaparan. Apalagi musim Covid ini, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan tidak hanya untuk orang Islam saja, sesama agama lain wajib kita bantu. Inilah para pendengar TV Wibawa Mukti ini, mudah-mudahan di Ramadan ini yang bulan dihiasi dengan akhlak ini, pengamalan akhlak ini memberikan keberkahan kepada kita, baik zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak kita yang bagus menjadi tauladan bagi anak kita, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, hingga kita menjadi orang yang betul-betul hati kita lurus, pengamalan kita, akhlak kita semata-mata kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Allah jadikan keberkahan di bulan Ramadan ini untuk kita semua yang mendengarkan pula. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita baik zahir maupun batin, keluarga kita, anak istri kita, keturunan kita dijadikan semuanya menjadi bahtera keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita dijadikan anak yang saleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap istiqomah, tetap ikutin akhlak baginda Rasulullah. Jadikanlah bulan Ramadan ini menjadi bulan yang berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.